Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore hari ini kita bersilaturahmi lagi di Islam dalam rangka menunaikan jadwal kita Qawaulul Jihad bulanan rutin. Alhamdulillah kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan barakallahu fiikum semuanya dalam kondisi yang lebih baik. Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya dengan baik-baik. Untuk itu mari kita awali kajian ini membaca basmalah bersama. Bismillah. Selanjutnya enggak apa-apa. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat wa tarfa'ud darajat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadis nomor 8 dari bab niat. Wa an Abi Musa, dari Abu Musa, namanya Abdullah bin Qais Al-Asy'ari. Di dalam kitab-kitab hadis seringkali namanya tidak disebut, tetapi kunyahnya saja, Abu Musa Al-Asy'ari. Namanya Abdullah bin Qais, dia punya anak bernama Musa dan diberi kunyah atau panggilan Abu Musa. Qala, Abu Musa berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajul yuqatilu syaja'atan. Rasulullah ditanya tentang seseorang yang berperang syaja'atan, karena ingin disebut sebagai pemberani. Suja'ah atau saja'ah itu pemberani. Hoyong disebat jawara, ingin disebut jagoan. Wa yuqatilu hamiyatan, dan orang yang berperang dalam rangka membela, melindungi negaranya. Wa yuqatilu riya'an, ada lagi orang yang berperang riya'an, karena ingin dipuji orang. Ada juga nanti orang yang berperang itu dengan motivasi yang lain, karena ingin mendapatkan harta rampasan perang misalkan. Atau kalau dalam konteks sekarang ingin disebut sebagai pahlawan, ingin mendapatkan bintang tanda jasa supaya bisa dimakamkan di TPM, TMP ya, Taman Makam Pahlawan. Ayu dzalika fi sabilillah, di antara orang-orang yang berperang dengan niat syaja'atan, ingin disebut pemberani, hamiyatan, karena membela, melindungi negara, riya'an, karena ingin dipuji, disanjung orang. Dari kesemua itu, yang mana yang termasuk fi sabilillah? Secara harfiah artinya di jalan Allah. Atau suka ada istilah perang sabil, fisabilillah. Yang disebut dengan fisabilillah itu yang mana? Karena nanti kalau ada orang yang perang fisabilillah di jalan Allah secara harfiah, ditakdirkan dia meninggal dunia pada pertempuran itu, maka Allah menjanjikan surga tanpa hisab. Tidak dihisab, tidak diazab, langsung dimasukkan ke surga.
kalau ada orang yang gugur pada saat perang fisabilillah. Nabi menyatakan, apabila ada orang yang gugur pada perang fisabilillah, tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk surga kecuali hutang. Jadi ditakdirkan orang itu gugur di medan tempur dalam rangka membela agama Allah, tapi ternyata dia masih memiliki hutang, maka dia akan tertahan dari masuk surga. Apalagi kita yang belum dapat jaminan. Belum dapat jaminan surga, lalu kita meninggal dunia dengan meninggalkan hutang. Oleh karenanya, jangan menganggap sepele tentang hutang ini. Di dalam Al-Quran, surat yang terpanjang itu bab hutang. Al-Baqarah 282, bab hutang. Ya, satu lembar, bukan satu lembar, satu halaman penuh. Itu ayat terpanjang. Kenapa? Salah satu hikmahnya, ini sebagai peringatan dari Allah, jangan menganggap enteng. Sampai dalam bab meminjam itu mesti ada dua saksi, mesti ada bukti tertulis, terus tergambar dari mana dan kapan bisa membayar. Nah, ini yang seringkali dilanggar, tidak dilakukan. Suka ada ucapan begini, lah siga kasahawaya tuh, ada orang menjeng sobat gitu ya. Ini terpercaya kan orang teh sobat dalit atau tileletik. Yang make catatan-catatan segala itu siga kasahawae. Nah, justru disinilah nanti mulai terjadi bahaya. Ini tukang martabak Mas Edi, ya, dekat. Martabak Mas Edi. Saya dulu dari tahun 93-an lah kenal itu. Nah, 2005, kurang lebih 2005. Beliau menyatakan begini, saya juga semestinya sudah berangkat haji. Waktu itu saya punya uang 60 juta. Cukup berdua itu. Tinggal nambah sedikit-sedikit lah. Tapi dipinjam orang. Sampai sekarang tidak bayar. Ditelepon, ngangkat. Aktif Pak telepon, tapi ngangkat. Saya coba telepon dari nomor saya. Nggak ngangkat. Saya tanya, Mas, tidak ada bukti tertulis, saksi, kwitansi. Tidak ada, karena saya percaya. Karena yang meminjam ini teman kuliah di Unisba itu, teman kuliah, satu kampus, satu jurusan. Saya berpikir waktu itu piraku gitunya, kata si Mas Edi itu, masa itu ya teman satu kuliah, satu kampus, satu fakultas tidak bayar. Tapi buktosna. Nah, makanya dalam pepatah orang Cina gitu ya, ada yang disebut dengan Cia Hopeng itu. Cia Hopeng itu makan teman. Nah, kenapa muncul istilah itu? Mungkin ini berdasarkan pengalaman beratus-ratus tahun. Karena yang paling mudah ditipu itu teman. Paling mudah ditipu. Karena teman tidak akan curiga. Kalau ada orang baru datang sekilas, selintas, tiba-tiba pinjam uang, itu siapa orang ini? Tapi kalau Ustadz, Pak Haji Kisman lah saya, gitu ya. Tidak percaya atau tidak akan minta kwitansi Pak Haji Kisman, kira aku Ustadz. Nah gitu. Nah makanya apakah kita sebagai pihak yang meminjam
atau kita yang meminjamkan, tetap gitu ya, besar ataupun kecil, laksanakan perintah Allah di Al-Baqarah 282. Pira ku atutan sana ari namut 5.000 mesti pakai materai 12.000 gitu. Ya, beli materai yang 10.000 kan 12.000 jadinya. Minjemnya kan 5.000. Ya tidak mesti begitu, minimal ada catatan, tanda tangan. Walaupun tidak nipu, tidak mustahil orang itu lupa. Atau pura-pura lupa. Makanya ada gurauan gini. Keunikan bahasa Jawa kan begitu ya. Mobil jadi montor. Montor mobil bahasa Jawa. Mobil jadi montor. Ya, itu Pak ya. Montor. Kemudian pisang gedang. Oh, pisang jadi gedang. Man beda di urang mah gedang depan pepaya. Di Jawa mah gedang itu pisang, cau, Pak. Kalau sayur jangan gitu. Mantap pas makan jadi bingung, ini jangan, ini jangan, ini jangan. Aduh, ayo urang kudu dahar jeung naon atuh sagala jangan. Sagala ulah jangan teh Sunda mah gitu ya. Ya gitu. Komi atos beras ya. Gitu. Antri di toilet umum. Atos, Mas. Beras, Mas. Tipu kayak gitu. Nah, jadi mobil jadi montor, sayur jadi jangan, pisang jadi gedang ya. Tapi hutang jadi lali. Ya. Terus teh. Ya gitu. Hutang untuk jadi lali wae. Entah bagaimana gitu ya, karakter orang gitu ya. Bayar tidak bayar tetap. Bahkan ini ya, bahkan begini. Kalau kita meminjam ke orang, lalu kita tidak bayar, kira-kira orang itu akan mendoakan baik atau akan mendoakan jelek? Pasti akan mendoakan jelek. Apalagi kalau melihat ya kita ini mayar hutang hente, tapi hidup royal, pasti doa itu jelek. Jarang dan belum terdengar ada orang yang berpiutang, ya, kemudian mendoakan orang yang berhutang kepada dia, ya Allah lancarkanlah rezeki dia, supaya dia bisa bayar hutang kepadaku. Jarang yang begitu, Pak. Cing tejamuga, cing bangkrut, cing rugi, nah, kena hutang, saya mayar gitu. Gitu. Ya makanya lah punya pengalaman lah. Ya kalau saya juga bukan puluhan juta ya, tetangga itu kadang-kadang Pak Ustadz badan nambut 150.000 gitu, ada yang 200.000. Kadang ceritanya ini buat anak saya sakit, mau ke Kiara Sehat. Kalau dengar anak sakit kan, dari satu sisi kita senang karena kita berada pada pihak yang dipinjam, bukan yang meminjam. Tapi yang jadi masalah itu janjinya itu manis sekali. Rata-rata orang yang minjem manis janjinya. Ada yang minjem sekarang, besok, Ustaz, besok insya Allah saya bayar 150.000, ini anak sakit mau ke klinik, kasih besok. Tidak, sudah 4 bulan sampai sekarang. Kalau ketemu teh gitu gitu. Sampai ada yang 4 tahun, ada 4 tahun ketemu teh gitu. Watados disebut nantinya, punya wajah tanpa dosa di sana. Watados gitu. Kan tidak boleh meminjam. Yang tidak boleh itu melupakan hutang. Hati-hati. Sampai Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya hutang, kan?
kecuali ada yang menjamin membayarkan hutangnya. Yang namanya orang hidup pasti pernah punya hutang. So, siapa di sini yang tidak pernah meminjam? Pasti pernah. Bisa nilainya besar, bisa nilainya kecil. Islam juga tidak melarang meminjam, asal tetap begitu dibayar. Jangan melupakan hutang. Ya, jangan melupakan hutang karena hutang bukan mantan, istilahnya gitu. Kalau mantan lupakanlah saja gitu ya. Nah, maka Nabi bersabda, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya wa fi sabilillah." Siapa yang berperang untuk meninggikan agama Allah, maka itulah yang disebut dengan fi sabilillah. Kalau nanti orang berperang dalam rangka membela negara, bukan membela agama, membela negara, membela kilang minyak, lalu dia gugur, secara umum dia akan dapat gelar pahlawan, tetapi secara Islam belum tentu dia mendapatkan gelar syahid. Jadi yang disebut dengan syahid itu orang yang gugur di medan perang dalam rangka membela agama Allah. Bahkan ada zaman sekarang itu yang disebut dengan tentara bayaran. Seperti perang Ukraina Rusia gitu ya. Banyak yang dari Amerika datang untuk menjadi tentara bayaran. Itu sudah lebih parah lagi, sudah lebih jauh lagi. Nah, jadi sekali lagi bahwa yang disebut dengan fisabilillah itu yang nanti apabila gugur mendapat predikat syahid, apabila niatnya adalah untuk meninggikan kalimat Allah, untuk menunjukkan bahwa Islam adalah agama tertinggi. Contoh gitu ya, Ustadz mau ngaji dihalang-halangi dengan kekerasan, kemudian terjadi perkelahian sampai meninggal dunia. Itulah yang disebut dengan fi sabilillah. Itu hadis tentang ke-8 ya. Nah, nanti ada kasus begini. Ada orang yang pergi berperang. Di perjalanan ada seorang ibu yang memberi dia hadiah beberapa dirham. Hoyong we mekelan gitu si ibu teh gitu. Nah, orang ini terima. Tapi kemudian muncul keraguan sampai dia bertanya kepada salah seorang sahabat Nabi. Saya akan pergi berperang, di perjalanan ada ibu yang memberiku dirham lalu aku terima. Apakah aku termasuk fisabilillah atau bukan? Kalau ditakdirkan gugur, apakah aku akan mendapatkan predikat syahid atau tidak? Khawatir nanti karena dirham itu. Maka sahabat tersebut menjawab begini. Apabila ada atau tidak ada yang memberi dirham, kamu tetap pergi berperang. Maka kamu fisabilillah. Tetapi kalau kamu semangat berperang ketika ada yang memberi dirham, tetapi kehilangan semangat ketika tidak ada yang memberi dirham, maka kamu bukan perang fisabilillah, tapi fisabili dirham. Walaupun nanti pertanyaan ini kaitannya dengan masalah perang, tetapi juga ini berlaku untuk ibadah-ibadah yang lain. Karena Nabi bersabda demikian, kalau ada orang yang melakukan ibadah yang semestinya pada saat melaksanakan ibadah itu mengharap pahala dari Allah semata, lalu dia mencari balasan dari manusia, maka haram dia mencium harumnya surga. Ya, haram mencium harumnya surga. Jangankan masuk, mencium harumnya saja. Padahal harumnya surga itu bisa tercium dari 70 tahun perjalanan. Jadi kalau kita jalan kaki 70 tahun sampai mana? Nah, itu gambarannya itu. Nah, makanya perlu ada kehati-hatian karena nanti
Syarat diterimanya sebuah ibadah itu, selain caranya mesti seperti yang dicontohkan oleh Nabi, juga niatnya semata-mata mengharap pahala dan keridhaan Allah Ta'ala. Kalau niatnya ikhlas, caranya tidak seperti yang dicontohkan oleh Nabi, ditolak. Caranya seperti dicontohkan oleh Nabi, tapi niatnya tidak ikhlas, juga ditolak. Bagaimana kalau ada orang yang membaca Al-Quran, niatnya ingin mendapatkan hadiah? Nah, itu perlu ada kehati-hatian. Orang membaca Al-Quran, niatnya ingin mendapatkan hadiah, ingin disebut qori nasional. Nah, ini ujian bagi kita. Padahal membaca Al-Quran itu ibadah. Niatnya mesti lurus, semata-mata mengharap pahala dari Allah. Sama begitu. Dalam ibadah haji, dalam ibadah umroh, niatnya mesti lurus. Bahkan kaitan dengan ibadah haji, Nabi menyatakan nanti akan ada orang yang pergi haji itu karena untuk berdagang, karena untuk tamasya, karena ingin disebut ahli ibadah, karena ingin mendapat tambahan deretan gelar. Apalagi menjelang 2024, diperlukan sekali begitu haji itu. Yang tidak suka kepada dandanan Arab istilahnya gitu ya, kalau ada berkerudung, pakai gamis, sudah kadrun lah disebutnya kayak begitu. Menjelang 2024 mah mendadak jadi kadrun. Kadang-kadang pakai kopiah, baju koko, pakai gamis, pakai kerudung, ngadak-ngadak gitu. Kenapa? Untuk menarik simpati pemilih muslim. Artinya mereka juga mengetahui bahwa kopiah, baju koko itu istilahnya gitu ya, walaupun bukan jaminan, sebagai pertanda kesolehan. Kerudung, jilbab itu sebagai tanda kesolehan. Ingin menunjukkan ia calon pemimpin soleh soleha, lihat pakaiannya juga. Nah, jadi perlu ada kehati-hatian gitu. Karena ketika kita beribadah, niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain tidak akan mencium harumnya surga, maka apa yang sudah kita kerjakan itu akan sia-sia. Nah, seperti yang pernah dijelaskan dulu, langkah-langkah setan di dalam menggoda manusia itu ada beberapa tahapan. Pertama, setan dalam mencari teman neraka akan melarang manusia taat kepada Allah. Jadi setan akan menggoda manusia supaya maksiat kepada Allah. Dibumbui, dipapantes gitu. Nikmati hidup di dunia ini. Hirup mah cuma sekali gitu, Pak. Dipapantes ku setan teh. Da mohon atuh mah sakali hirup di dunia mah. Kalau sudah meninggal ya sudah begitu, tidak akan kembali lagi ke dunia ini. Jadi hidup cuma sekali, manfaatkan, nikmati dunia ini. Engke tobat mah geus kolot. Ya. Ada kan bisikan begitu? Nanti tobat mah setelah tua. Memangnya kematian itu untuk orang yang sudah tua saja? Tidak. Kematian itu bukan untuk orang yang sudah tua, tapi kematian itu untuk orang yang masih hidup. Apakah tua ataupun muda, sakit ataupun sehat. Dijamin orang sakit pasti meninggal dunia? Belum. Pasti meninggal dunia, cuma kapan gitu. Gitu. Artinya, apakah pasti orang tua lebih dulu daripada yang muda? Belum tentu. Orang yang sakit lebih dulu daripada orang sehat? Belum tentu. Kadang-kadang ada anak muda lebih dulu, yang sehat lebih dulu.
Orang yang sakit, yang dirawat, kembali malah sehat pulang. Yang meninggal, yang menunggu malah. Bahkan dokternya yang meninggal duluan gitu. Ya pasiennya pulang lah. Nah jadi jangan terjebak dengan bisikan muslihat setan. Nanti tobatnya setelah tua. Satu itu ya. Sudah nikmati. Mumpung masih muda. Selalu ada bisikan itu. Nah, kita juga memang begitu, mesti mumpung masih muda, tetapi nanti dalam artian mumpung masih muda itu manfaatkan untuk perkara-perkara yang bernilai ibadah. Ai setan mah itu ya diskotik, mabok, main perempuan gitu. Mumpung masih muda, dages aki-aki maka diskotik piraku ya. Kalau orang itu dibisiki disuruh maksiat tidak mau. Sudah yang kedua, jangan taat. Tidak perlu ibadah. Yang penting mah dengan tetangga baik, akur, rajin berbagi, rajin bersedekah. Biar nggak sholat juga nggak apa-apa. Daripada tuh Pak Haji Anu rajin sholat, tapi kalau ngomong itu menyakitkan kata-katanya itu. Kadang-kadang ada begitu. Nah suka ada gini ya di dunia selebritis gitu ya. Ketika ada yang menganjurkan berjilbab, seringkali mereka bilang begini, mending berjilbab tapi selingkuh, atau tidak berjilbab tapi setia. Sok mending mana? Dua-duana nugget ya mending. Kadang-kadang mending saya tidak berjilbab juga, saya mah setia, daripada berjilbab tapi selingkuh. Dua-duanya juga tidak baik. Tapi seringkali begitu, kesalahan yang dilakukan oleh dalam hal ini yang berjilbab dimanfaatkan oleh setan itu. Ketiga, dilarang taat, orang ini taat. Ya sudah, yang wajib-wajibnya saja. Tidak usahlah yang sunat-sunatnya. Apalagi teman kamu kan sholat juga hente gitu, kamu masih lumayan. Tidak yang wajib-wajibnya saja. Dan sunat napa hente dosa, hente nanaon ge, hente dipidamel oge. Ternyata orang ini tidak mau. Yang wajib dia kerjakan, yang sunat juga dia kerjakan. Maka nanti akan dibisikkan tahap berikutnya agar manusia mengisi waktu sisa selebih dari beribadah dengan hal-hal yang tidak bernilai manfaat. Kalau ternyata orang ini maksiat tidak dia lakukan, dia taat, yang wajib dia kerjakan, yang sunat dia kerjakan. Waktu selebih dari ibadah yang mahdoh dia isi dengan perkara-perkara yang bernilai ibadah. Pokoknya sekecil apapun kesempatan dia manfaatkan supaya menjadi bernilai ibadah. Ada sampah di jalan, ambil, masukkan ke wadah sampah. Itu bernilai pahala. Apalagi nanti sampah-sampah yang bisa membahayakan dan melukai pengguna jalan. Tusuk sate itu ya, patahkan, masukkan. Namun digambar-gambar itu udah dipaurun sok muntuk sate kacugak sok. Parat dia sampai entah. Ada paku, kita ambil, buang ke pinggirnya. Ada cangkang cau, kan leur ya bu, cana picen, itu bernilai ibadah. Ketika lewat ke tetangga kita bermuka manis, somya dareh deh ya, amis budi suraseri gitu ya. Nah itu akan bernilai ibadah. Tetapi setan itu tidak kalah akal. Maka setan akan memuji setinggi langit orang itu. Hebat kamu itu. Tidak ada orang yang seperti kamu. Yang lain maksiat, kamu taat. Yang lain hanya mengerjakan yang wajib, kamu melaksanakan yang sunnah.
yang lain yang wajib juga yang sunat, kamu itu bisa mengisi waktu yang sisa dengan hal-hal yang bermanfaat. Hebat kamu itu. Sampai muncullah rasa ingin dipuji orang. Saya ya niatnya melenceng. Habis semua pahala yang kita dapat dari mengamalkan amalan-amalan tersebut. Ini cerdasnya setan begitu. Nah, jadi istilahnya bahwa setan itu tidak akan merusak yang sudah rusak. Makanya perlu ada kehati-hatian. Kalau ada sedikit perasaan riya, segera kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah, dan yakini bahwa ini adalah muslihat setan. Jadi orang yang berperang karena ingin disebut pahlawan, karena ingin disebut pemberani, tetap maut mah maut sami. Orang yang perang karena Allah, karena dirham, karena rampasan perang, karena ingin disebut pejuang, maut gitu. Tetapi dari sisi pahala berbeda. Nah, jadi sekali lagi, walaupun dialog ini yang menjadi pertanyaan adalah bab perang, tetapi ini mencakup semua ibadah. Ketika niatnya mesti mengharap pahala dari Allah, maka jangan ada unsur-unsur niat yang lain. Karena ada begini ya, ada seorang qari nasional, tidak usah disebut namanya, beralih sekarang menjadi penyanyi dangdut. Rata-rata ada tetesok. Biduan-biduan, artis penyanyi itu rata-rata baca Qurannya bagus. Ikke Nurjanah bagus baca Qurannya itu. Kenapa dai maca Quran mah dan apa namanya cengkok apa ya istilahnya? Itu karena nyanyi dangdut. Nah, kalau di orang dunia Kristen yang jadi penyanyi bagusnya rata-rata itu penyanyi gereja. Ruth Sahanaya itu kan penyanyi gereja. Nah, kalau biduan dangdut di kita itu rata-rata qori'ah. Jadi qori ini level nasional yang tong kena dangdut kan. Ditanya, Ustadz, kenapa sekarang beralih profesi menjadi penyanyi dangdut? Dia bilang, kalau ngaji Quran mah paling juga diundang itu Usum Muludan sama Rajaban saja. Tapi kalau jadi penyanyi dangdut kan tiap bulan juga ada undangan. Jadi dia baca Quran itu apa niatnya? Nah, terus bagaimana kalau begini ya? Ini dalam acara akad nikah ingin ada yang baca Quran dulu. Ustaz, tolong baca Quran ya nanti dalam acara ini. Suratnya ini sekian ayat, baca. Tiba-tiba ketika pulang dikasih amplop. Nah, itu terima atau tidak? Lalu kalau kita terima, bagaimana nasib membaca Al-Quran kita? Nah, kembali lagi ke yang tadi. Kalau mau membaca Al-Quran ketika diberi amplop, kalau tidak ada yang memberi, tidak mau. Nah, itu yang menjadi ukuran. Ada atau tidak ada yang memberi, silahkan, saya baca Quran. Ada yang memberi, terima, alhamdulillah. Tidak ada yang memberi, nanti ketika diminta lagi, tidak akan menolak. Nah, maka itu termasuk fisabilillah. Jadi kalau istilah dunia pertanian gitu ya, kan suka ada pematang galeng gitu. Tuh ada rumputnya, kadang-kadang dirapihkan, ditampingan istilahnya, tampingan, pacul. Kan suka ada ikan belutnya, jadi ngararata galeng, niatna teh ngararata galeng. Ternyata aya belut, canak we. Bonus eta. Kita galeng rata, belut juga dapat.
Keesokan harinya niatnya jadi lain. Ah, saya mah isu kan mereka ngalah belut. Mending kalau dapat, ya mah belut temenang galang ruksak. Nah, bahkan ada satu cerita ini ya. Ini cerita saja. Di satu kampung ada sebuah pohon yang dianggap keramat. Katanya di pohon itu ada penghuninya. Ada jin yang menghuni di pohon itu. Dan banyak orang yang minta. Munyung mun di urang mah gitu nya. Munyung tapa hanapun tangkal caringin gitu ya. Meminta kekayaan. Lalu ada seorang ustadz. Ini mesti ditebang pohon ini. Karena telah menjerumuskan orang melakukan perbuatan asyirku. Minta itu kepada Allah. Maka ustadz itu membawa kampak patik gitu ya. Mau patik tuar aku saya mau tinggalikan. Ternyata penghuninya itu, si setannya itu, tahu begitu ada ustadz yang mau menebang pohon itu. Dihalangilah oleh setan itu. Terjadilah perkelahian. Akhirnya setan kalah. Gimana dongeng ya? Dongeng gitu ya. Ini pesan moralnya saja. Aya nu gelut sareng setan gitu. Aya apa? Yang dulu dalam dongeng pemburu hantu. Kan sekarang lagi rame pesulap merah ya. Iya, pemburu hantu itu disuruh untuk pembuktian, coba masukkan jin ke dalam botol. Kesana kemari ini kata-katanya. Ini dongeng saja. Dihalangi ustadz ini oleh setan itu. Terjadilah perkelahian. Qadarullah kalah si setan itu. Nah, tapi kemudian kata setan begini, Ustadz, jangan dulu ditebang. Beri saya waktu 2 minggu. Karena saya perlu mencari tempat lain. Kayak orang yang kontrak digusur aja, Pak. Apakah digusur atuh? Kasih waktulah saya untuk mencari kontrakan yang lain. Tidak, kata Ustaz, saya akan tebang pohon ini. Karena telah menyebabkan orang melakukan dosa besar. Ini sajalah, seminggu saja. Pokoknya nanti, tiap subuh bangun pagi, di bawah bantalmu, itu ada uang 10 juta. Gitu, ya. Akhirnya, Ustadz ge karunya oge atuh da setan teh makhluk Allahnya sok atuh cenah. Saminggu lah. Dah pulang ya Ustadz teh. Penasaran juga. Bangun subuh, iya atau tidak ini? Di bawah bantal ada uang 10 juta. Dibuka teh, iya atuh 10 juta aya. Subuh kedua ada, subuh ketiga ada. Subuh keempat tidak ada. Ingkar janji si setan ini. Sudah, pokoknya saya tebang jadi sekarang. Dia datang lagi dengan membawa patik itu. Dihalangi lagi oleh setan itu. Terjadi lagi perkelahian. Sekarang yang kalah teh ustadz. Sampai si ustadz nanya, kenapa? Perkelahian pertama aku menang, perkelahian kedua aku kalah. Kata setan itu, karena pada perkelahian pertama, niat kamu ikhlas karena Allah. Perkelahian kedua, karena niatmu itu karena nagih uang yang dijanjikan itu. Ini jelas dongeng gitu ya, tapi pesan moralnya begitu, Pak. Makanya kenapa pada saat perang kedua, tahun ketiga yang bertempat di Uhud, pasukan muslim kalah kan? Bukan Nabi yang salah strategi, bukan yang tidak ahli mengatur perang, bukan. Tapi orang-orang sudah mulai tertarik dengan harta. Padahal dari 700 pasukan yang dimiliki oleh Nabi, yang 50 orang itu sebagai pemanah ahli ditempatkan oleh Nabi di atas gunung. Nabi mewanti-wanti, kamu jangan tinggalkan tempat ini. Apapun yang terjadi, lana au alaina, kemenangan ada di pihak kita atau kekalahan ada di pihak kita, kalian tidak boleh meninggalkan pos kalian.
Dan ternyata strategi Nabi ini sangat jitu. Setiap kali pasukan kafir, khususnya pasukan kavaleri, ya, mau menerobos pasukan muslim, selalu dihujani dengan anak panah itu, selalu mundur. Nah, Khalid bin Walid sebagai panglima perang dari pihak kafir waktu itu melihat inti kekuatan berada di gunung itu. Maka Khalid mundur. Seperti kalah dengan meninggalkan harta rampasan perang yang sangat banyak. Dan orang Islam mengira itu kekalahan orang kafir. Akhirnya di bawah sibuk mengumpulkan harta rampasan perang, yang di atas tergoda. Sebagian besar menginginkan turun, hanya 5 orang yang tetap bertahan. Salah satunya Jubair bin Al-Awwam, dahuan Nabi yang semertua sama Nabi. Tidak boleh kita meninggalkan tempat ini. Kita mesti ingat sabda Nabi. Tapi yang lain mengatakan, sabda Nabi itu kalau sedang perang berlakunya. Kan sekarang perang sudah selesai, musuh sudah mundur. Sebaiknya kita membantu teman-teman kita mengumpulkan ghanimah. Akhirnya mereka turun, Khalid bin Walid menyerang dari belakang secara tiba-tiba. Dari sanalah terjadi tragedi itu. 70 sahabat yang gugur. Sampai Nabi itu ada mata anak panah yang menancap di pipi Nabi. Bibirnya pecah, berdarah, gigi serinya patah. Nah, makanya ini yang kalau kita lihat ya, kenapa pesulap merah itu begitu berani menantang para dukun gitu. Kalau santet ada, sok saya santet ya. Dan tidak berani dukun itu menyantet pesulap merah itu. Malahan alasan sok santet atau sekarang. Ya tidak bisa karena dia sedang viral katanya. Kalau santet ada mau viral mau tidak santet ya tuh ya. Kalau ada mah gitu ya. Ya kasus dulu siapa yang ditusuk di Serang itu Pak? Menko Polhukam itu. Wiranto ditusuk kan di Serang Banten. Itu menghina orang Banten itu. Orang Banten Mataram nusuk, neluh paling gak enak. Nah, karena melihat fakta gitu ya, ilmu kebal gitu kan, ada sih siapa ngaku Habib gitu ya, ngaku kebal, tapi mau ditusuk pakai jarum suntik takut dia. Kan begitu, itu sudah bagi kita sudah pembuktian sederhana bahwa ilmu kebal itu tidak ada. Nabi juga kalau perang tuh pakai baju perang. Artinya Nabi tidak kebal. Pada saat terjadi perang Uhud itu 2 rangkap Nabi pakai baju perang itu. Nah, nanti ada hadis begini kaitan dengan bab niat ya. Ada 3 orang setelah terjadi hari kiamat, kemudian mereka dibangkitkan lalu mengalami yang disebut dengan yaumul mizan, hari pertimbangan. Semua amal dipertanggungjawabkan. Yang satu ditanya oleh Allah, apa yang kamu kerjakan di dunia? Orang itu menjawab, saya dititipi kekayaan olehmu. Dan saya sedekahkan kekayaan itu karena mengharap pahala darimu. Lalu diperlihatkanlah pahala sedekah. Inilah pahala bagi orang-orang yang rajin sedekah. Tetapi Allah yang Maha Tahu mengatakan, kamu bersedekah bukan mengharap pahala dariku, tapi kamu bersedekah karena ingin disebut jawad, karena ingin disebut dermawan. Akhirnya dilempar ke neraka. Uang keluar, tapi tidak jadi pahala. Kenapa? Karena faktor niat. Ingin disebut dermawan. Hoyong disebat jelema bager. Bagernya, saya tahu dermawannya, gitu ya. Itu dilempar ke neraka akhirnya. Ada orang yang ditanya, apa yang kamu kerjakan? Aku diberi umur dan kesehatan olehmu, dan aku manfaatkan untuk menuntut, mencari, dan menyebarkan ilmu. Karena mengharap pahala darimu. Diperlihatkanlah orang yang rajin menuntut ilmu pahalanya seperti apa, yang mengajarkan ilmu pahalanya seperti apa. Tapi Allah menyatakan bahwa kamu menuntut ilmu, menyebarkan ilmu, bukan karena mengharap pahala dariku, tapi kamu ingin dikatakan aliman, seorang alim.
dilempar juga ke neraka. Yang satu, ketika ditanya, apa yang kamu kerjakan? Aku gunakan setiap waktu untuk beribadah kepadamu, karena mengharap pahala darimu. Diperlihatkanlah pahala bagi ahli ibadah, tetapi Allah yang Maha Tahu mengatakan, kamu beribadah bukan karena mengharap pahala dariku, tetapi ingin yuqala ubadan, ingin disebut ahli ibadah. Dilemparkanlah ke neraka. Nah, ini nanti yang di dalam Al-Quran disebut dengan kalimat amilatun nasibah. Surat mana teh, Bu? Ya. Amilatun, banyak beramal tetapi nihil dari pahala. Salah satunya adalah karena niatnya lain. Nah, nanti yang bisa memberi balasan itu hanya Allah. Hanya Allah yang bisa memberi pahala itu. Oleh karenanya, kenapa orang yang ria disebut syirik? Syirik itu kan menyekutukan Allah. Hanya Allah yang bisa memberi pahala. Artinya, hanya boleh mengharap pahala itu kepada Allah. Kalau ada orang yang ketika melakukan satu amalan karena ingin mencari balasan dari selain Allah, apakah balasan materi atau non materi seperti pujian dan sanjungan, maka tentu orang itu telah menyekutukan Allah. Karena mestinya mengharap pahala dari Allah, ini malah berharap dari yang lain. Makanya riya disebut asyirkul asgor, syirik kecil. Terus bagaimana kalau begini? Kan kita hanya boleh meminta kepada Allah, lalu bagaimana kita minta ke tetangga? Nyukeun biasanya saleter abdi teu gaduh, syirik henteu? Ya, gitu ya. Nah, henteu eta mah gitu ya. Henteu syirik. Karena yang disebut syirik itu artinya kalau kita meminta kepada yang selain Allah, padahal hanya Allah semata yang bisa memberikan. Kalau memberi beras, mah siapapun juga bisa. Yang memberi kesembuhan siapa? Hanya Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, hanyalah Allah yang bisa menyembuhkanku. Kalau kita mencari kesembuhan kepada selain Allah, itu asyirku. Ayata orang ke dokter kumaha? Dan bukan mencari kesembuhan ke dokter mah. Ikhtiar kita meminta obatnya. Ya, dok, nyunkeun obat tadi mah. Nah, bagaimana kalau ke dukun? Nya dukun gak dukun anak mah teh sawios, Bu. Ya. Nah, tapi gini ya. Kalau datang ke dukun itu sudah jelas dalilnya dilarang oleh Nabi. Kata Nabi kepada Aisyah, la ta'tul kuhan, jangan kalian mendatangi kahin. Kahin itu dukun dalam bahasa kita. Nanti ada kahin dalam bahasa hadis itu, ada arrofan, ada munajim. Tiga-tiganya diartikan dukun. Ada kesamaan, tapi prakteknya seringkali berbeda. Jadi ketiga ini sama-sama mengaku bisa mengetahui perkara gaib, bisa melihat jin lah dan lain sebagainya gitu ya. Nah, cuma kalau kahin itu mereka mendapatkan informasi gaib itu dari setan. Makanya ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, kata Aisyah ya, engkau melarang kami mendatangi kahin, dukun. Tapi terkadang yang dikatakan oleh dukun itu kejadian. Benar ternyata terjadi. Itu bagaimana begitu? Kan kadang-kadang kita juga begitu mendapati. Kita dilarang datang ke dukun, terkadang yang dikatakan dukun itu benar kejadian. Nah, Nabi bersabda, nanti setan yang ada di bumi ini naik ke langit. Mereka mencuri informasi gaib dari malaikat.
Jadi malaikat setelah menerima informasi dari Allah tentang apa yang akan terjadi, seringkali mereka itu ngobrol gitu. Nah, nanti ada setan dari bawah yang naik ke atas itu, mencuri informasi itu. Ada yang terbunuh, terbakar karena dilempar oleh bintang-bintang itu. Makanya nanti fungsi bintang di langit itu ada 3 berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, fungsi bintang itu sebagai perhiasan langit, zinatus sama. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha. Dan kami telah hiasi langit yang terdekat itu dengan bintang-bintang. Makanya kalau malam kita melihat ke atas penuh dengan bintang, ini endahnya. Beda sekarang poek mongkleng buta rata gitu. Jadi fungsi bintang itu yang pertama zinatus sama, perhiasan langit. Yang kedua, fungsi bintang itu hudan linnas, sebagai petunjuk arah. Makanya pelaut-pelaut zaman dulu sebelum ditemukan apa istilahnya kompas ya, apalagi sekarang GPS gitu, serba mudah lah sekarang itu. Dulu itu kan untuk menentukan arah dengan melihat bintang. Karena ada bintang yang bergerak, ada juga bintang yang tetap berada di satu tempat, tidak pernah pindah-pindah. Bintang timur. Kenapa disebut bintang timur? Karena adanya selalu di arah timur. Kemudian fungsi bintang yang ketiga adalah untuk melempar setan. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami jadikan bintang-bintang itu untuk melempar setan. Jadi malaikat setan yang naik ke atas mencuri informasi dari malaikat itu ada yang terbakar, dilempar oleh bintang. Ada juga yang setelah mencuri satu informasi perkara gaib tidak terlempar, turun ke bumi ini. Lalu satu berita gaib itu, satu kebenaran yang dicuri itu disampaikan kepada wali setan yang ada di bumi ini, disebut dukun. Tetapi satu kebenaran dibumbui dengan 100 kebohongan. Nah itulah kata Nabi, kadang-kadang yang dikatakan oleh dukun itu kejadian. Karena mereka dapat informasi dari setan. Kalau munajim itu dari kata an-najmu itu bintang. Mereka meramal apa yang akan terjadi, perkara gaib dengan melihat rasi bintang. Makanya nanti ada ahli perbintangan yang ilmiah disebutnya astronomi. Ada yang mistik disebutnya astrologi. Mun santrima disebutnya kastrologi. Bahkan ngaliwat dina kastro gitu. Ya, kastrologi. Sama ilmu ngaliwat. Kalau arofan mah gitu babaledogan arofan. Dulu ya. Pak Harto lengser kan 98? Bulan apa tuh? Ya. Orang langsung meramal, pokoknya nanti setelah Pak Harto lengser akan terjadi pertumpahan darah di mana-mana. Dan terjadi se-Indonesia terjadi pertumpahan darah di mana-mana karena setelah Pak Harto lengser itu Idul Adha. Ya tentu pertumpahan darah di mana-mana, ada merincit sapi. Nah gitu ya. Sampai Nabi mengancam, man ata arrafan, siapa yang datang ke Arafat, dukun lah. Fasa'alahu, lalu dia konsultasi kaitan dengan dunia mistik itu. Fasaddaqahu bima yaqulu, lalu meyakini kebenaran yang dikatakan oleh si dukun itu. Lam tuqbal anhu sholatuhu arba'ina lailatan, tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Satu kali datang gitu. Kalau 2 kali datang ke dukun 80, 3 kali 4 bulan tidak akan diterima sholatnya. Bagaimana kalau kita memelihara dukun? Kan banyak pejabat yang memelihara dukun dengan sebutan penasehat spiritual. Ya, kan banyak begitu. Nah, tapi yang jadi pertanyaan ibu itu, bagaimana kita berobat ke pengobatan alternatif?
Ya, nah, itu perlu ada pemisahan. Karena sekarang pengobatan alternatif itu merajalela. Sejak meninggalnya Sukma Ayu, masih ingat nggak? Rohaya itu. Waktu itu dimunculkan kalimat yang kemudian menyebar, kalimat malpraktek. Jadi malpraktek itu melakukan sesuatu tidak sesuai dengan SOP. Kalau supir angkot, supir bis, ugal-ugalan, sampai nabrak terjadi korban, itu malpraktek itu. Yes, betul. Tetapi kemudian oleh media digiring malpraktek itu khusus untuk dokter. Orang diobati ternyata meninggal malpraktek. Sampai nanti kepercayaan kepada dokter itu menurun. Sampai ketika ada orang sakit lalu dibawa ke dokter, yang muncul adalah sugesti negatif, bukan sugesti positif. Jadi kepercayaan kepada dokter itu didegradasi. Muncullah pengobatan alternatif. Bisa mengeluarkan paku, bisa mengeluarkan jin. Ya kaitan dengan begitulah. Wah, ini mah disantet, keluar paku. Ya, ada orang yang sekali disantet tuh sekilo keluar paku nate. Muka material sekarang. Nah gitu ya. Ini mah enggak itu Pak, cuma ya kayak dipijit. Betul, betul. Nah makanya nanti pengobatan alternatif itu ada dua. Ada pengobatan alternatif dalam alternatif non medis gitu ya. Non medis tetapi rasional. Tidak ada kaitan dengan dunia mistik. Misalkan orang yang patah tulang, Pak, dibawa misalkan ke Cijambe atau ke mana itu? Cililin tuh. Citapen. Citapen, Cililin gitu ya. Itu kan tidak ada bantuan jin, Pak. Itu keahlian yang dipelajari dan turun-temurun. Mangawa itu. Di Banjaran itu ada Pak Wahyudin namanya ya. Pak Wahyudin, tentara, sudah 55, hampir pensiun Pak. Tapi pangkatnya kopral sampai sekarang. Setiap tahun kalau di Pangalengan ada acara tebar kurban ketemu. Jalannya pincang Pak. Main bola, patah kaki. Mau dibawa ke Halmer, tidak mau. Ke Citapen. Nah, takut disuntik. Saya emang nggak tahu Pak Ustadz di sana. Kalau pegang granat berani. Tapi kalau lihat jarum suntik takut sih. Tentara itu Pak. Nah, saya ngisi pengajian di daerah Patra Komala, daerah tentara juga. Cerita begitu Pak. Yaitu disebutnya tentara punya kasus gak akan naik pangkat. Jadi kasus itu tidak selamanya kriminal, takut disuntik saja itu jadi pertimbangan tidak bisa naik pangkat. Jadi yang tidak akan naik pangkat itu yang kasus seperti itu takut jarum suntik. Kemudian yang KRT dilaporkan sama istrinya itu nggak akan naik pangkat itu. Makanya standar naik pangkat itu kan salah satunya baik di keluarga. Makanya rata-rata tentara mah takut tuh sama istrinya. Siun dilaporkan ke Mabes gitu. Nah jadi kalau pengobatan alternatif dalam artian non medis dan rasional tidak ada unsur mistik mana ya? Tidak apa-apa. Ya dipijit gitu ya. Tetangga saya itu ayah kepungkurman namanya Ma Oneng, tukang pijit bayi. Meninggal dunia dilanjutkan oleh anaknya. Itu ya, ahli gitu anak dan nurun diindung gitu. Makanya istri saya itu kalau keseleo pijit sama Ma Oneng. Ma Oneng meninggal manggil anaknya. Cuma anaknya juga sekarang meninggal. Dikira condong yang tertabrak kereta api itu, yang kemarin tuh. Ya. Itu teh anaknya Ma Oneng, ahli mijit. Itu mah rasional, tidak apa-apa. Tapi kalau yang dimaksud dengan pengobatan alternatif itu sudah ada kaitan dengan yang mistik, tidak rasional, nah itu yang tidak boleh. Jadi datang ke dukun, sekarang kan dukun itu namanya diganti-ganti. Bukan dukun yang ada. Orang pintar. Ya, kenapa dukun disebut orang pintar? Karena yang datang orang bodoh.
Paranormal, normal itu di para we hungkul. Nah, tapi hati-hati, itu ada perkataan begini, kiai yang bilang begini. Sekarang gini, dulu waktu fenomena Ponari, ya, di daerah mana Ponari itu? Jawa Timur ya. Itu dengan batu langitnya itu, direndam di air, orang ngambil air itu. Sampai muncul istilah Ponari Sweat. Ada Pokari Sweat, ada Ponari Sweat. Nah, ada yang bilang begini, kalau kita datang ke dokter, kita sakit, datang ke dokter, didiagnosa, ketemu penyakitnya ini, dikasih obat, lalu kita minum, lalu kita sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Kita sakit, lalu kita datang ke dukun, lalu dijampi-jampi, diberi air, kita minum, sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Tuh, datang ke dokter yang menyembuhkan Allah, datang ke dukun juga yang menyembuhkan Allah. Makanya jangan dilarang orang datang ke dukun itu. Yang penting hatinya aja diluruskan. Ini seperti benar perkataan itu. Kiai Pak yang bilang begitu. Padahal datang ke dukunnya saja oleh Nabi sudah dilarang. Diteliti oleh ahli geologi gitu ya. Batu langit mah tidak ada unsur-unsur untuk menyembuhkan, berbeda dengan gelang magnet ya. Itu kan ada untuk memperlancar peredaran darah. Ada kalung, ada gelang, ada kasur yang kalau berbaring hangat gitu ya. Itu rasional. Tapi batu meteor itu yang disebut batu langit tidak ada unsur-unsur untuk menyembuhkan. Nah, jadi perlu ada kehati-hatian. Jadi hadis ke-8 ini pada intinya hendaklah kita meluruskan niat ketika kita mengamalkan amalan-amalan yang memang wajib semata-mata mengharap pahala dari Allah. Kenapa? Karena kalau ada niat lain nanti capek gawe teka pakai ya. Sodakoh tetap keluar uang yang tadi itu ya, tapi karena niatnya ingin disebut jawad, dermawan, tidak ada apapun. Mantap daripada sodakoh hoyong kapuji mah mending keneh sodakoh ikhlas. Sana mending keneh entong. Mending kena sodakoh ikhlas gitu ya. Sama begitu Bu. Ibu bapak datang ke pengajian ini. Sama ujiannya kan. Lurus tidak niatnya. Saya juga datang ke tempat ini sama. Ustadz kita diuji bukan hanya pendengar. Kenapa rajin datang ke pengajian ini? Karena amplopnya besar. Itu ujian juga buat ustadz. Karena ada yang ketika amplopnya besar semangat, ketika amplopnya kecil nggak semangat. Ya. Nah gitu ya. Nah gitu ya Pak. Baik ya, itu dulu baru hadis nomor 8 ya. Boleh, enggak? Ada nisbahnya, terus kayak rupiah tapi yang rupiahnya itu istilahnya sama dia buka pembataan sampai itu cuma pembataan itu menggunakan kalimat dan yang rupiahnya itu memang dari mungkin misalkan sudah dimasukin biji itu memang betul atau ya. Kalau kita baca hadis tentang ruqyah ya, kita sering mendengar mengatakan ruqyah, tapi ketika ditanya apa ruqyah itu, bukan. Naon atuh ruqyah? Sampai ada yang menyebut juga, Ustaz, abdi hoyong di ruqyah ku Ustaz. Ruqyah nyebut oge. Ruqyah mah tetangga abdi. Iya. Ruqyah ya. Dan orang seringkali menganggap ruqyah itu sesuatu yang bersifat mistik. Oh, Ustaz, ini anak saya teh bandel gitu. Apa perlu diruqyah? Padahal bandel mah itu mah turunan. Turunan bandel. Kalau anak hiper gitu ya, aktif lari-lari gitu ya. Kesel orang oge.
itu mesti suka, mesti senang, Pak. Kedah atoh lamun budak urang lincah daripada cicing ngiceupna teh 10 menit sakali. Paur urang oge teh ningali. Kalau anak hiperaktif cerdas itu sehat. Ipun bojo teh kedah diruqyah gitunya, ngakunaon gitu, disuhunkeun izin teh teu ngijinan wae. Kedah diruqyah gitu. Ya, nanti ada hadisnya sebenarnya, bab ruqyah itu ya. Nanti kita akan ketemu. Cuma yang saya perhatikan, yang begitu itu akal-akalan saja. Akal-akalan saja. Banyak trik yang bermain di sana. Makanya kata si pesulap merah itu, jadi kalau di luar negeri, itu magician itu dihargai, Pak. Di kita mah tukang sulap sih eta mah, tuh segitu. Nah, makanya sekarang banyak trik-trik sulap yang digunakan oleh dukun untuk menipu. Ya kayak penyakit dimasukkan ke kelapa, pas dibelah itu ada pakunya lah, warnanya menjadi warna merah darah. Ternyata itu kan dibuka itu copot apa namanya, luhurnya kan cupat. Nah, cupatnya kan dibuka dulu, dilubangi, masukkan paku, masukkan pewarna, nanti ditutup lagi pakai super glue, itu kan tidak kelihatan. Nah, nanti insya Allah kaitan dengan bab ruqyah itu ya, cuma perlu ada kehati-hatian karena intinya ruqyah ada dua. Ada ruqyah syar'iyah yang disyariatkan, yang diperbolehkan, ada ruqyah syirkiyah, ruqyah yang diharamkan karena ada unsur musyrik di sana. Nah, kebanyakan gitu ya, yang praktek-praktek ruqyah itu ada unsur asyirku di sana. Jadi perlu ada kehati-hatian. Nah, itu mah mohon maaf saya mesti membahas secara khusus bab ruqyah. Ya. Kalau mau entar bulan depan kita lihatlah bulan depan, ya. Nah, misalkan kita selang dulu bab ruqyah bulan depan gitu ya. Nah. Baik, itulah gambaran sederhana dulu, nanti kita bahas lebih rinci bab ruqyah itu seperti apa, yang diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan itu seperti apa. Segitu sementawis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.